Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat ini jawabnya mah. Udah buka kan kita ya? Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim salatan wa salaman ala rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, dan teristimewa kepada seluruh jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di putaran terakhir di bulan Ramadan ini, atau di 10 terakhir di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan atau di 10 terakhir di bulan Ramadan ini kita betul-betul memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Untuk itu kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriktikaf di masjid, dengan banyak kita membaca Al-Qur'an, dengan banyak kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita, juga beribadah sunnah ataupun yang wajib. Salawat dan iring salam semoga tetap Allah mencurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ayat yang saya bacakan tadi adalah surah Al-Baqarah ayat 133 yang artinya am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kamu hadir menjelang atau menjadi saksi menjelang kematian Ya'qub? Dan ketika itu Ya'qub berkata kepada anaknya, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ya'qub bertanya kepada anaknya saat sebelum Nabi Ya'qub alaihissalam menjelang kematiannya, ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ya'qub bertanya kepada anaknya, apa yang akan kamu sembah setelah nanti aku meninggal? Maka jawaban dari anak-anaknya adalah qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak-anaknya itu menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang esa, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya pada saat menjelang kematiannya, apa yang akan kamu sembah pada saat ayah, bapak ini meninggal? Maka jawaban anak-anaknya yaitu adalah mereka akan menyembah Tuhan nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Mereka menyembah yaitu Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini serta-merta atau tiba-tiba si anak ini menjawab? Pastinya tidak. Karena ada proses pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Ya'qub kepada putra-putrinya.
proses pendidikan ini yang menghujam ke dalam hati sanubari anak-anaknya, dan ketika mereka ditanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" mereka menjawab, mereka akan menyembah Tuhan nenek moyang mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ishak, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya engkau Tuhan, yaitu Tuhannya Nabi Yakub. Maka mereka menjawab. Kenapa? Karena ada proses pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah bertanya? Sebagian mungkin sudah bertanya, atau mungkin sebagian juga masa bodoh aja, atau yang sebagian lagi antar aja dah gitu ya, bertanyanya nanti aja kalau nanti anaknya sudah besar. Karena memang Nabi Yakub pun bertanya kepada anaknya itu pada saat anaknya memang sudah besar ya, karena ada proses pendidikan yang tadi ditanamkan. Apa proses yang ditanamkan Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Yaitu pertama yang diajarkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya adalah tauhid. Mereka diajarkan tentang menyembah kepada Tuhan mereka. Mereka diajarkan bahwa yang menciptakan alam dunia ini Allah, yang menciptakan diri kita adalah Allah, yang menciptakan pohon itu adalah Allah, yang mengganti siang dan malam itu adalah Allah, yang menciptakan langit itu adalah Allah. Semua diajarkan bahwa yang ada dalam kehidupan kita adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diajarkan tentang tauhid, mengesahkan Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Patung semua itu bukan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan Nabi Yakub, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ishak, Tuhannya Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala diajarkan putra-putranya itu adalah tauhid. Sehingga wajar kalau pada saat ditanya oleh Nabi Yakub, "Ma ta'buduna min ba'di?" mereka akan menjawab, Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ini tidak diajarkan kepada anak-anak kita, apakah anak-anak akan mampu menjawab itu? Atau mungkin boleh jadi jawabannya akan berbeda dengan jawabannya anak-anaknya Nabi Yakub. Untuk itu kita tanamkan anak-anak kita tauhid, tanamkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Bukan gadget Tuhannya, ya. Bukan teknologi Tuhannya. Bukan batu Tuhannya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini diajarkan kepada anak-anak kita, tauhid yang kuat, diajarkan mereka datang ke masjid untuk ibadah, untuk sholat, diajarkan kepada mereka zikir, diajarkan kepada mereka salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau penanaman tauhid dari sejak dini diajarkan kepada anak-anak kita, maka boleh jadi anak-anak kita pun akan menjawab sama seperti jawabannya anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Yang pertama, Nabi Yakub mengajarkan kepada anak-anaknya adalah tauhid. Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang diajarkan. Yang kedua, yang diajarkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya adalah kasih sayang. Kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya, pantas saja anaknya Nabi Yakub, Yusuf alaihissalam. Luar biasa kalau kita membaca kisahnya Nabi Yakub, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa pada saat diajarkan kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya dari sejak dini. Kalau anak-anak kita yang kecil kita ajarkan, kita didik dengan kasih sayang, maka nanti akan besar seperti mereka adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub mengajarkan kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada Nabi Yusuf. Pada saat Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu dijahati oleh saudara-saudaranya sendiri, saudara seayah tapi beda ibu. Yahuda salah satunya yang yang jahat kepada Nabi Yusuf, yang perannya antagonis, dia jahat kepada Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf dilemparkan ke sumur. Tapi karena kasih sayang yang diajarkan oleh ayahnya, karena tauhid yang diajarkan oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub,
Yusuf yang kecil itu, yang diambil, yang dijual sebagai laksana budak, ternyata dia mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ajaran kasih sayang yang diberikan oleh ayahnya itu, itulah yang masuk ke dalam lerung hatinya, itulah yang masuk ke dalam pikirannya. Dimanapun dia berada, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia berada, karena yang diajarkan kasih sayang oleh ayahnya, maka dia menebarkan kasih sayang juga kepada orang lain. Walaupun orang itu jahat, tetap dia berbuat baik kepada orang yang jahat itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah tentang tanggung jawab. Proses pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam adalah tanggung jawab. Yang pertama tadi tauhid, yang kedua adalah kasih sayang yang diberikan, yang ketiga adalah tanggung jawab. Kalau kita mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak kita, tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang kepada setiap makhluk yang ada di alam dunia, maka dia akan masuk ke dalam hatinya, sehingga aplikasinya adalah dia bertanggung jawab kepada diri sendiri, dia bertanggung jawab kepada apa yang diberikan amanah. Nabi Yusuf alaihissalam karena diajarkan tanggung jawab oleh ayahnya sejak kecil, hingga masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam jiwa raganya, dia bertanggung jawab menjadi orang nomor satu atau menjadi orang di dalam pemerintahan saat itu di Mesir. Dia adalah diberikan amanah, dia tanggung jawab dengan amanahnya itu. Maka kalau ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang pertama tauhid, kita ajarkan mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ajarkan mereka tentang Allah dan Rasulnya, maka insya Allah yang masuk ke dalam hati anak-anak kita adalah Allah, Allah dan Allah. Kalau sudah Allah yang ada dalam hatinya, lisannya dia mengucapkan Allah, pikirannya dia ada Allah, maka semua yang terjadi di dalam dirinya adalah semuanya pasti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menyalahkan orang lain. Karena di dalam hatinya Allah, dalam lisannya Allah, dalam jiwa raganya Allah, dia tidak akan menyalahkan orang lain, karena pasti yang terjadi dalam dirinya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kasih sayang. Kita ajarkan kasih sayang kepada anak-anak kita, kita ajarkan kasih sayang kepada anak-anak kita, apalagi masa anak-anak. Saat ini mungkin boleh jadi tantangan kita sebagai orang tua pun tidak mudah, sangatlah berat, ya. Ada setan gepeng yang luar biasa, ya. Setan gepeng ini masuk ke dalam rumah kita. Dulu mungkin saat kita kecil tidak ada yang namanya setan gepeng itu, ya. Tidak ada. Saat kita kecil itu tidak ada yang namanya handphone, tidak ada yang namanya gadget yang begitu canggih saat ini. Tapi anak-anak kita dihadapi dengan itu. Kalau pendidikan kasih sayang yang kita ajarkan kepada anak-anak kita tidak masuk, atau boleh jadi kita cuek kepada anak-anak kita, maka wajar mereka akan beralih kepada ini, kepada setan gepeng ini. Mereka tidak akan memperdulikan apa yang menjadi nasihat kita. Mereka akan lebih mendengarkan TikTok, mereka akan lebih mendengarkan video-video singkat itu yang mereka sekali scroll itu berapa video yang mereka tonton. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Kalau kita klik yang baik terus bisa ngaji terus yang kita klik, maka insya Allah yang keluar juga ngaji. Tapi boleh jadi kan anak-anak kita tidak tahu, ya. Boleh jadi ini yang mereka dengarkan ketimbang nasihat-nasihat kita. Kenapa? Karena boleh jadi pendekatan kita kepada anak-anak kita itu kurang. Kita berangkat kerja, pulang kerja kita sudah capek, supaya kita bisa istirahat, anak kita kasih handphone, ya udah asik dari sana deh, biar ayah istirahat dulu. Sesungguhnya itu sangat tidak baik. Maka apabila kasih sayang yang kita ajarkan, saatnya kita tegas kepada anak kita, maka tegaslah. Saatnya kita lembut kepada anak kita, lembutlah. Itu yang diajarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Saatnya dia tegas, tapi saatnya dia kasih sayang. Kalaupun dia membentak, setelah itu reda semuanya, dia minta maaf. Kita pun sama. Pada saat kita tegas, tidak, iya. Kalau kita masih membiarkan, maka tadi yang lahir adalah generasi Z yang tidak paham kepada Tuhan, yang tidak paham kepada cara menghormati orang tua, dan minim tanggung jawab. Kalau ini terjadi kepada anak-anak kita, maka boleh jadi pada saat kita bertanya atau pada saat kita mendekati azal kita, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah, mereka tidak akan mampu berkata apa-apa, ya, karena mereka tidak tahu siapa yang harus mereka sembah, gitu.
Tapi kalau tauhid yang kita tanamkan, kasih sayang yang kita berikan mereka tanggung jawab, maka pada saat kita bertanya kepada anak kita, ma ta'buduna min ba'di, mereka akan menjawab, saya akan menyembah Allah, saya akan menyembah Tuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah yang terlontar dari lisan mereka, mereka akan menyembah Allah, dan terbukti mereka sholat berjamaah di masjid, mereka berzikir kepada Allah, mereka membaca sholawat, maka mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, Rabbi habli minas solihin, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak kita yang mendoakan kita pada saat kita sudah tiada. Anak-anak kita lah yang menjadi penyelamat kita nanti. Anak-anak kita lah yang berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka baca doa itu setiap ba'da salat, maka insya Allah itu akan mengalir pahalanya kepada kita. Karena kata Nabi, apabila anak cucu Nabi Adam itu meninggal, semuanya terputus kecuali tiga perkara, 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Kalau anak-anak kita soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta mereka kepada Al-Quran, cinta mereka kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu adalah bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita masuk ke dalam neraka Allah dulu, maka anak-anak kita yang boleh jadi yang akan menyelamatkan kita, menjadi penyelamat kita untuk bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk membimbing, mendidik, mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Dan anak-anak kita yang sedang belajar di pesantren, Allah kuatkan hatinya, Allah kuatkan tekadnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya kita titipkan kepada guru-guru kita, kepada pondok pesantren, supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh, supaya mereka menjadi anak-anak yang kuat imannya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka insya Allah laksana pelipur lara hati kita nanti kelak pada saat kita sudah meninggal. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah, salatullah ala tahal yamani, syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah, syafi'il khalqi fi